nama saya Maria Rosari Asemuwa. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Prodi Sarjana Keperawatan. Pada channel YouTube kali ini, saya akan membahas tentang sistem informasi sebagai media dalam praktik keperawatan yang diberikan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan, yaitu Pak Johannes Jakri. Yang pertama, saya akan membahas tentang sistem informasi kesehatan. Pengertian informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan adalah suatu sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematika dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yang kedua, sistem informasi kesehatan adalah integrasi antara perangkat, prosedur, dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola siklus informasi secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam kerangka pelayanan kesehatan masyarakat. Yang berikutnya, tujuan informasi kesehatan. Tujuan sistem informasi kesehatan dikembangkannya sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi kesehatan merupakan substansi dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang berperan dalam memberikan informasi untuk pengambilan keputusan yang di setiap jenjang administratif kesehatan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, atau kota, atau bahkan pada tingkat pelaksanaan teknis seperti rumah sakit ataupun puskesmas. Tujuan yang kedua, dalam bidang kesehatan telah banyak dikembangkan bentuk-bentuk sistem informasi kesehatan dengan tujuan dikembangkan berbagai bentuk sistem informasi kesehatan tersebut adalah agar dapat tersedia melalui sistem pencatatan rutin menjadi sebuah informasi. Upaya pemantapan dan pengembangan sistem informasi kesehatan ditunjukkan ke arah terbentuknya suatu sistem informasi kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna, yang mampu memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang pertama, mengambil keputusan di seluruh tingkat administrasi dalam rangka perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Yang kedua, mengatasi masalah-masalah kesehatan melalui isyarat dini dan upaya penanggulangannya. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri. Yang keempat, meningkatkan penggunaan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan daya dan teknologi bidang kesehatan. Pembahasan berikutnya, manfaat dari sistem informasi keperawatan. Menurut WHO, menilai bahwa investasi sistem informasi kesehatan mempunyai beberapa manfaat, antara lain membantu pengambil keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan peningkatannya. Yang berikutnya, pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami, serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Adapun manfaat adanya sistem informasi kesehatan dalam suatu fasilitas kesehatan diantaranya: 1. Memudahkan setiap pasien untuk melakukan pengobatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, memudahkan fasilitas kesehatan
untuk mendaftar setiap pasien yang berobat. Yang ketiga, semua kegiatan di fasilitas kesehatan terkontrol dengan baik atau bekerja secara terstruktur. Pembahasan yang berikutnya, sasaran sistem informasi kesehatan. Sasaran dalam upaya pemantapan dan pengembangan sistem informasi kesehatan meliputi yang pertama, terciptanya pengorganisasian dan tata kerja pengelolaan data atau informasi dan tersedianya tenaga fungsional pengelola data atau informasi yang terampil di seluruh tingkat administrasi. Yang kedua, ditetapkannya kebutuhan esensial data atau informasi di setiap tingkat dan pengembangan instrumen pengumpulan dan pelaporan data. Yang ketiga, dihasilkannya berbagai informasi kesehatan di seluruh tingkat administrasi secara teratur, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan dan atau atas permintaan dari pengguna data atau informasi. Yang keempat, tersedianya dukungan teknis dan sumber daya yang memadai dalam rangka pemantapan dan pengembangan otomatis pengolahan data di seluruh tingkat administrasi. 5. Pengembangan bank data kesehatan, pengembangan jaringan komputer dan informasi. Pembahasan berikutnya, prinsip sistem informasi kesehatan. Ada berbagai macam prinsip-prinsip sistem informasi kesehatan, yaitu yang pertama, mencakup seluruh data yang terkait dengan kesehatan, baik yang berasal dari sektor kesehatan ataupun dari berbagai sektor pembangunan lain. Yang kedua, mendukung proses pengambilan keputusan di berbagai jenjang administrasi kesehatan. Yang ketiga, disediakan sesuai dengan kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, disediakan harus akurat dan disajikan secara tepat dan tepat waktu dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, pengelolaan informasi kesehatan harus dapat memadukan rutin atau pencatatan dan pelaporan, dan non-rutin, survei dan lain-lain. 6. Akses terhadap informasi kesehatan harus memperhatikan aspek kerahasiaan yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran. 1.2 Sistem informasi manajemen rumah sakit. Pengertiannya, sistem informasi manajemen rumah sakit adalah sistem komputerisasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Sistem informasi manajemen atau SIM berbasis komputer merupakan sarana pendukung yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan mutlak untuk operasional rumah sakit. Sistem informasi manajemen rumah sakit SIMRS adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang disiapkan untuk menangani keseluruhan proses manajemen rumah sakit mulai dari pelayanan, diagnosa, dan tindakan untuk pasien, medical record, apotek, gudang farmasi, penagihan database personalia, pengajian karyawan, proses akuntansi sampai dengan pengendalian dan manajemen. Yang berikutnya, tujuan sistem informasi manajemen rumah sakit. Tujuan sistem informasi adalah identifikasi masalah, peningkatan mutu pelayanan kesehatan,
meningkatkan ketepatan dan kecepatan pengambilan keputusan, meningkatkan fungsi perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi organisasi, mengukur, mengendalikan, menganalisa penggunaan sumber daya dan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas, meningkatkan komunikasi intern dan ekstern, riset dan pendidikan. Kategori SIMRS yaitu 1. Sistem informasi administrasi dan keuangan. 2. Sistem informasi medis klinis. Pengendalian informasi, efisiensi biaya, ketenagaan, utilisasi, pelayanan penunjang struktur biaya. Yang berikutnya manfaat sistem informasi manajemen rumah sakit. Manfaat yang didapatkan rumah sakit dengan menggunakan SIMRS ini adalah 1. Proses-proses manajemen rumah sakit bisa terintegrasi antara satu bagian dengan bagian lainnya. Yang kedua, pengendalian stok obat dan alkes multi gudang bisa dilakukan dengan lebih mudah karena posisi stok up to date-nya bisa diketahui setiap saat. Yang ketiga, penagihan kepada pasien bisa dibuat dalam sebuah single billing statement untuk semua jasa perawatan yang telah diterima pasien. 4. Riwayat penyakit dan perawatan medical record. Pasien bisa dikelola dan dipanggil dengan cepat dan otomatis. 5. Analisis statistik, diagnosa, dan pembedahan terhadap pasien telah disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan WHO. Yang keenam, memudahkan proses budgeting dan pengendalian realisasinya. Yang ketujuh, memudahkan penyusunan rencana cash flow dan pengendalian arus kas maupun bank. 8. Dengan SIMRS, risiko keterlambatan pembayaran atau penagihan hutang piutang bisa dikurangi. 9. Menjaga konsistensi data karena menggunakan data bersama, baik data master, database pasien, dokter, perawat, karyawan, dan obat, maupun data transaksi. 10. Pemanfaatan data keluaran atau output dari suatu modul oleh modul lain sebagai masukan atau input sehingga bisa dihindari adanya redundansi proses antar bagian. 11. SIMRS memberikan kemudahan dalam pembuatan laporan di semua unit, cepat dan akurat. 12. Pencetakan nota pembayaran, kwitansi, surat menyurat bisa dilakukan dengan mudah. 13. Efisiensi waktu antri data karena hanya dilakukan sekali oleh bagian yang paling berkompeten. 14. Efisiensi kerja karyawan menjadi meningkat karena beberapa proses rutin seperti pembuatan laporan atau perhitungan-perhitungan dilakukan secara otomatis dan cepat. Pembahasan yang berikutnya, prinsip sistem informasi manajemen rumah sakit. Prinsip umum sistem informasi rumah sakit harus selaras dengan bisnis utama dari rumah sakit itu sendiri, terutama yang pertama, informasi riwayat kesehatan pasien atau rekam medis, tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Kedua, informasi kegiatan operasional, informasi SDM, material, alat kesehatan, penelitian, serta bank data. Pembahasan yang berikutnya gambaran alur. Inilah gambar alur sistem informasi manajemen
rumah sakit. Nanti kita akan membahasnya satu persatu. Kebijaksanaan sistem meliputi sistem dan prosedur sistem. Sistem ini meliputi komponen atau sub-sistem yang pertama terkait, tergantung, bekerja sama mencapai tujuan sistem. Informasi, syarat informasi untuk DM yaitu ketersediaan, mudah dipahami, relevan, bermanfaat, tepat waktu, reliabel, akurat, dan konsisten. Database manajemen sistem, komputer sebagai alat bantu aktivitas transaksi yang menghasilkan data dan informasi tentang kegiatan tersebut, pencatatan, pengumpulan, pengelolaan data transaksi. Yang berikutnya, contoh penerapan SIG ke dalam praktik keperawatan. Contoh penerapan SIG ke dalam praktik keperawatan. Praktik keperawatan yaitu ketika melakukan tindakan dalam asuhan keperawatan. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih.